Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif di sekolah saya, SMA Plus Budi Utomo Makassar. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Emruhan Bahri. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman rekan sejawat guru yang telah menyempatkan untuk menghadiri aksi nyata budaya positif di SMA Plus Budi Utomo Makassar. Ya, baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan budaya positif di sekolah sebagai salah satu tugas aksi nyata 1.4 pada program pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak, Angkatan 11 Kota Makassar. Dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyempatkan untuk menghadiri kegiatan aksi nyata diseminasi pada hari ini. Ya, salam guru penggerak. Nama saya Emruhan Bahri, saya calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa yang akan saya pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, yang telah melimpahkan rahmat-Mu kepada kami, berikan kami kemudahan pada setiap langkah kami. Ya Allah, jadikanlah acara pada hari ini sebagai jalan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri kami, agar kami mampu menjadi teladan yang baik bagi para siswa kami dan warga sekolah. Bimbinglah kami di jalan yang Engkau ridhoi, serta jauhkan kami dari segala hal yang dapat memalingkan kami dari kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya, adapun kesempatan forum kita pada hari ini, saya sudah menambahkan ada dua, yaitu menghargai siapapun dan menjadi pendengar yang baik. Baik, aksi nyata budaya positif di SMA Plus Budi Utomo Makassar. Sebelum saya melangkah ke pemaparan materi, saya mengizinkan kepada Bapak Kepala SMA Plus Budi Utomo Makassar untuk membuka kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata pada modul 1.4 kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Plus Budi Utomo Makassar, Bapak Dede Nurrohim. Saya persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur dapat kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga pada kesempatan hari ini. Kita oleh Allah masih dilimpahkan berbagai macam kenikmatannya, di antaranya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, kelonggaran. Salam dan selawat semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nazib Nabi akhir zaman yang telah memberikan suri toladan kepada kita semuanya. Terusus pada Bapak, Ibu Guru, dan juga kepada calon guru penggerak Emruhan Bahri SPD MPD yang pada kesempatan sore hari ini sama-sama berkumpul melalui forum daring secara online ini dalam rangka diseminasi program sekolah program guru penggerak. Atas semua kesempatannya, kelonggarannya para Bapak Ibu, berhubung mengingat banyaknya dan padatnya kegiatan yang menyebabkan kita tidak bisa bertemu secara offline sehingga kita harus bertemu di dunia maya ini, maka sekali lagi atas kesempatan dari Bapak Ibu yang telah bergabung pada kesempatan ini, kami syukuri, alhamdulillah jazakumullah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengarkan paparan tentang praktek baik daripada budaya positif dan mendengarkan ya yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 11 Emruhan Bahri SPD MPD yang tentu harapannya
daripada paparan nanti bisa memberikan manfaat bagi kita Bapak Ibu guru yang ada di SMA Plus Budi Utomo Makassar. Bagaimana praktek baik itu nantinya bisa dijadikan sebagai sebuah modal kebiasaan yang mampu diimplementasikan dalam rangka mengembangkan pendidikan, khususnya yang ada di satuan pendidikan kita SMA Plus Budi Utomo Makassar. Maka kami berharap para Bapak Ibu yang sempat bergabung pada kesempatan virtual kali ini, kami sangat mengharapkan untuk bisa sama-sama kita mendengarkan, sama-sama kita memperhatikan, sehingga tentunya kita dapat mengambil manfaat daripada kegiatan diseminasi ini. Sekali lagi kepada CGP Angkatan 11 Bapak Imruhan Baris PDMPD, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang sudah melaksanakan kegiatan diseminasi pada kesempatan ini. Dan juga kepada seluruh peserta, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi dari CGP Angkatan 11 Bapak Imruhan Baris PDMPD dalam rangka praktek baik budaya positif dengan ini dinyatakan dibuka. Semoga kegiatan kita ini Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberikan manfaat pada kita semuanya. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Sebelum kita memulai, kita ice breaking dulu ya, Bapak Ibu, supaya relax setelah satu harian. Mungkin Bapak Ibu baru pulang dari sekolah, mungkin masih lelah. Jadi kita ice breaking. Jadi ice breakingnya ini Bapak Ibu, saya sudah membuat soal dan sudah ada jawabannya sebenarnya. Jadi Bapak Ibu tinggal menyusun. Jadi kalimatnya itu dia acak. Jadi nanti Bapak Ibu susun ya. Nah, siapa yang paling cepat bisa raise hand, bisa eh, raise hand, kemudian nanti dipersilahkan dan bisa langsung dijawab. Jadi ini yang paling tercepat ya Bapak Ibu raise hand, nanti akan saya tunjuk. Baik, saya mulai. Nah, apa satu kata yang menggambarkan tujuan utama dari restitusi? Jawabannya ada linemapu. Nah, tinggal disusun. Ayo, ada yang bisa? Apa? Ulangi, Pak. Nah, apa satu kata yang menggambarkan tujuan dari restitusi? Di sini sudah ada jawabannya, Bapak Ibu. Tinggal disusun. Apa jawabannya? Apa ininya? Kata-katanya. Ini Maksudnya line, hurufnya. Nggak ini mengerti, Kak, Pak. line apa ini, nah? Ini jawabannya dari sini. Jadi apa satu kata yang menggambarkan tujuan utama dari restitusi? Oh, Itu saya Parwan. Ya, jawabannya itu silakan sudah Bang Dedi. diacak nih kata-kata Bu Risma mau disusun. Silakan Siapa? Silakan Pak Dedi. Itulah, Pak. Kata-katanya Ya, saya apa? Parwan. Silakan. Line Mapu eh, eh, menggambarkan tujuan utama restitusi dari kata Line Mapu yaitu pemulihan. Ya, kita cek ya, Oh, pemulihan. Line Mapu. Ya, Line. betul sekali Bang Dedi. Aplaus untuk Bang Dedi. Silakan, hadiahnya dapat diambil dari Bank BPD pada saat Alhamdulillah. tanggal muda di BMT. Ya, baik ya Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nah, yang kedua, soal kedua, posisi guru mana yang paling mendukung pengembangan diri siswa dalam proses restitusi? Di sini ada menjara. Kalau disusun menjadi kalimat yang betul adalah Penjara. Saya, Pak. ya, silakan. Ibu Manajer bukan? manajer ya, kita cek ya. Oke, aplaus buat Bu Fasha. Insya Allah. Satu lagi Masya ya Allah, Bapak Ibu. subhanallah, tabaraka wa ta'ala. Satu lagi Bapak Ibu. Nah, apa kebutuhan dasar yang dipenuhi saat seorang siswa merasa diterima dalam kelompok? Jawabannya? Jawabannya di sini ada sang yasiak. Nah, ketika disusun menjadi kalimat yang benar adalah Kasih sayang. Masya Allah budaya. Kita cek ya. Apa itu? Kasih sayang. Jadi ini adalah salah satu 5 dari kebutuhan dasar manusia.
Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Saya kira sudah fresh semuanya, sudah bisa fokus. Kita lanjut. Baik, saya mulai. Seorang pendidik yang kompeten perlu memiliki kemampuan untuk menciptakan dan menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif ini dapat dibangun melalui penerapan prinsip-prinsip fundamental seperti yang pertama ada disiplin positif, yang kedua ada motivasi perilaku manusia, dan yang ketiga ada keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia seperti tadi yang sudah kita lakukan ice breaking. Kemudian yang kelima ada posisi kontrol, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengarahkan anak untuk bertanggung jawab dan membangun kesadaran diri yang berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih menekankan pada pengembangan disiplin diri, di mana individu mampu mengendalikan perilaku mereka dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dalam setiap tindakan yang dilakukan. Selanjutnya, disiplin positif adalah disiplin diri yang memungkinkan murid untuk memahami, menyadari pentingnya tindakan mereka melalui motivasi intrinsik, bukan karena dorongan eksternal seperti anak dipaksa, paksaan, atau dipuji, atau bahkan dihukum. Nah, 6 karakter pada profil pelajar Pancasila terdiri atas beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, untuk menghindari rasa tidak nyaman atau sanksi. Jadi, motivasi siswa ketika misalnya dia melakukan perubahan, itu bisa saja didasari karena dia untuk menghindari rasa tidak nyaman itu atau untuk menghindari sanksi. Jadi, mungkin pada saat dia berubah menjadi lebih baik karena dia takut untuk disanksi, misalkan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, untuk memperoleh apresiasi atau pengakuan dari pihak lain. Jadi banyak siswa itu dia termotivasi karena ini. Jadi dia termotivasi untuk mendapatkan pengakuan dari pihak, mungkin dari temannya atau dipuji oleh gurunya. Kemudian yang ketiga, untuk mewujudkan diri sesuai aspirasi dan prinsip yang diyakini, serta menghargai diri berdasarkan nilai-nilai yang dipegang teguh. Nah, pada poin ketiga ini sebenarnya ketika kita mau pada saat kita mau memulai pembelajaran, biasanya kita membuat keyakinan kelas. Jadi, ada aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh guru dan peserta didik sebelum memulai proses pembelajaran. Akhirnya, inilah yang dipegang teguh oleh peserta didik tersebut. Kita lanjut. Keyakinan sekolah atau kelas. Oke. Keyakinan sekolah atau kelas, pendidik memiliki peran kunci dalam membangun dan mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas melalui perumusan kesepakatan yang melibatkan kolaborasi antara guru dan siswa. Keyakinan yang dianut di sekolah atau kelas adalah prinsip-prinsip yang universal yang dirumuskan secara ringkas, mudah diingat, dan harus diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan di lingkungan sekolah. Nah, adapun keyakinan kelas yang telah saya buat, jadi ini keyakinan kelas yang telah kami susun bersama dengan kelas 10A. 10A itu yang pertama terdiri dari menghormati semua orang, kemudian jujur dan bertanggung jawab, berani berpendapat, menghargai guru atau staf sekolah, datang ke sekolah tepat waktu dan disiplin, kemudian berusaha yang terbaik, peduli dan empati, kerjasama dan kolaborasi, lingkungan belajar yang aman, dan menjaga kebersihan dan kerapian. Inilah keyakinan kelas yang dipegang teguh oleh siswa
siswa di kelas 10A. Jadi ketika dia keluar dari keyakinan kelas ini, kita bisa melakukan yang namanya segitiga restitusi nantinya. Nah, oke, baik. Di sini saya akan tampilkan video keyakinan kelas. Saya akan tampilkan video keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini, semua sehat? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas, ya. Nah, jadi untuk membuat kesepakatan kelas itu, Bapak sudah tuliskan di atas. Itu seperti ada enam tahapannya. Nah, jadi ada 6 tahapannya. Yang pertama, nanti seperti apa kelas yang kalian impikan? Ya, seperti apa kelas yang kalian impikan? Oke, kita akan ulas satu persatu. Yang pertama, seperti apa kelas yang kalian impikan? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Ada? Ya, silakan. Bersih sama nyaman. Berdiri. Ya, berdiri Kak. Ya. Silakan. Saya pengennya kelasnya tuh bersih sama nyaman. Kalau Oke. saya tahu gimana harus buang sampah. Oke, bagus sekali. Aplaus untuk Cio. Jadi, Cio memimpikan kelas yang bersih dan nyaman. Nah, jadi kalau kelasnya bersih, nyaman, kan juga enak untuk belajar, ya? Ya, sepakat? Sepakat. Selanjutnya, ada lagi? Dari kelompok sini mungkin, dari bagian sini. Ada? Ada? Ayo, silakan. Dari sini lagi, silakan. Kelas yang kompak dan kerjasamanya selalu terjaga. Masya Allah, kelas yang kompak dan kerjasama selalu terjaga. Oke, aplaus. Nah, selanjutnya ada lagi dari sini. Pandai mungkin? Dari sini? Ada? 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 Masih ada lagi? Ada lagi? Silakan. Tidak ada? Oke, kalau memang tidak ada, kita lanjut pada yang kedua, yaitu ide untuk mencapai kelas impian. Kira-kira apa ide kita untuk mencapai kelas impian itu? Ayo, ada? Silakan dari sini. Ada? Dari sebelah sini? Ya, masih sebentar lagi diskusikan ya. Oke, silakan. Kalau saya itu untuk mencapai kelas impian kan tadi saya bilang kelasnya aman, nyaman, sama bersih. Ya. Kalau bisa itu orang-orang di sini ya kumpul uang kas. Oke. Kumpul uang kas. Jadi nanti kalau uang kasnya sudah dikumpul itu mungkin bisa beli tempat sampah atau fasilitas pembersihan lainnya. Oke. Bagi mungkin bisa lah pasang pasang poster gitu atau pasang ke sini jadi kebersihan. Sama lain sebagainya ini. Selamat untuk lagi. Jadi itu yang tadi disampaikan Cio, Masya Allah bagus sekali ya. Jadi intinya untuk mencapai kelas yang nyaman dan aman itu harus kompak kerjasama semua dalam satu kelas. Ya, jadi tidak bisa dalam tugasnya ini saja, tugasnya ini. Jadi semua harus kerjasama untuk mencapai kelas yang nyaman dan aman. Ya, nah oke. Selanjutnya Bapak akan berikan kesimpulan. Ya, kesimpulan dari yang pertama, kelas seperti apa yang anak-anakku impikan, kemudian bagaimana ide anak-anakku untuk mencapai kelas yang kalian impikan, yaitu dengan cara kita membuat yang namanya kesepakatan kelas. Ya, nah jadi nanti saya akan berikan kesempatan sama anak-anakku semua
dan semua akan saya berikan kesempatan untuk menyampaikan, ya, menyampaikan seperti apa kesepakatan kelas yang akan kita jalankan, ya. Nah, tujuannya untuk mencapai kesepakatan bersama dalam proses pembelajaran, ya. Oke, anak-anakku semuanya siap? Oke, saya akan berikan kesempatan. Silakan, ada yang mau memberikan kesepakatan kelasnya? Ada? Ada? Silakan acungkan tangannya. Jadi tadi itu ada ide dari Cio. Jadi untuk mencapai kelas yang nyaman dan aman, itu semua harus kompak. Tidak bisa bilang tugasnya ini, tugasnya si A, tugasnya si B. Semua dalam satu kelas harus saling bekerja sama. Nah, selanjutnya Bapak akan simpulkan dari kelas yang kalian impikan dan ide untuk mencapai kelas impian, ya. Jadi Bapak akan berikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah untuk mencapai kelas yang diinginkan, kelas yang kalian impikan, kelas yang nyaman untuk kalian, salah satunya dengan cara kita harus membuat yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ya, nah pada kesempatan hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Tadi sudah dijelaskan dari anak-anakku, ada yang menyampaikan kelas yang seperti apa yang diimpikan dan ide-ide untuk mencapai kelas yang diimpikan. Ya, nah untuk mencapai semua impiannya anak-anakku semua di sini, kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya, nah oke, ada yang mau menyampaikan keyakinan kelasnya? Ada? Ya, silakan. Hormati semua orang. Berdiri. Ya, silakan. Hormati semua orang. Oke, menghormati semua orang. Ya, Pak tulis dulu. Yang pertama. Yang pertama, menghormati semua orang. Menghormati semua orang yaitu bersikap adil tanpa membeda-bedakan. Ya, jadi semua teman dalam satu kelas itu sama. Ada mungkin yang misalkan contoh ya, misalnya ada temannya yang agak kulitnya agak gelap sedikit, ya, jangan dibeda-bedakan. Ya, kalian semua sama. Ada misalkan temannya yang dari sukunya yang dari suku yang dari wilayah bagian timur Indonesia, jadi tidak boleh dibedakan. Menghormati semua teman berarti semua orang berarti itu menyamakan, tidak boleh ada yang dibedakan, baik itu suku. Kalau agama kan tidak mungkin karena semua agamanya Islam, ya. Alhamdulillah, Islam semua. Nah, kemudian tidak boleh membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Misalkan golongan ada yang misalkan ekonominya menengah, ada ekonominya yang berkecukupan menengah, dan ada yang terbawah. Nah, itu tidak boleh dibedakan, semua teman. Oke? Sepakat dengan itu? Sepakat. Oke, yang pertama menghormati semua orang. Yang kedua, ya silakan, Pak Ton. Berdiri. Jujur dan bertanggung jawab. Jujur dan bertanggung jawab. Jujur dan bertanggung jawab. Oke, bagus. Jujur dan bertanggung jawab. Jujur dan bertanggung jawab ini dalam artian jujur mengerjakan tugas harus jujur. Tidak boleh mencontek misalkan. Bertanggung jawab ketika diberikan sebuah tugas harus diselesaikan. Oke? Sepakat dengan yang nomor 2? Untuk menyepakati nomor 2, silakan berikan aplaus semuanya. Oke, selanjutnya masih ada? Silakan. Saya itu salah satunya juga adalah berani berpendapat di dalam kelas. Berani berpendapat di dalam kelas. Kita tulis dulu.
Oke, berani berpendapat. Berani berpendapat ini dalam artian argumentasi yang disampaikan itu harus harus berani disampaikan, berani diaspirasikan, dan harus memiliki percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi ada orang yang misalkan ada pendapatnya sangat brilian, bagus ya, misalkan ide-idenya bagus, cuma dia tidak berani, tidak bisa menyampaikan. Nah, pada keyakinan kelas ini, ketika anak-anakku semua memiliki pendapat, memiliki ide-ide, harus disampaikan. Ya? Oke, sepakat dengan ini? Terus kalau kita sepakat. Maksudnya masih ada? Ya, silakan. Menghargai guru dan staf sekolah. Oke, menghargai guru dan staf sekolah. Menghargai guru dan staf sekolah. Menghargai guru itu, gurunya tidak boleh dibeda-bedakan. Guru ini killer, tidak suka, tidak boleh. Gurunya tetap sama, ya. Ya. Jadi gurunya sama. Mungkin juga ada gurunya yang masih muda, ya. Nah, jangan dibilang bahwa, masih muda si gurunya, sedikit sih ilmunya, tidak boleh, ya. Oke ya, jadi semua guru itu adalah guru kalian, orang tua kalian di sekolah, baik itu guru dan staf sekolah, ya, tidak boleh dibeda-bedakan, semua disamakan. Ketika ada yang disampaikan, didengarkan, ya. Nah, bagaimana anakku mau memahami, bisa menerima materinya, ketika kalian tidak menyukai gurunya, betul? Ya, jadi kita harus suka dulu sama gurunya. Bagaimanapun kita sukanya ke pelajaran itu, kalau kita tidak suka guru tidak bisa masuk, nah, ya, materinya tidak bisa masuk, tidak bisa kita terima. Oke, jadi sepakat dengan ini, menghargai guru dan staf sekolah. Sepakat? Sepakat. Bisa tak? Ya, silakan. Datang ke sekolah tepat waktu dan disiplin. Datang sekolah tepat waktu dan disiplin. Oke, datang ke sekolah tepat waktu dan disiplin. Berusaha untuk datang tepat waktu, tidak terlambat, ya, dan memiliki sikap disiplin. Oke, disiplin cerminan dari datangnya kalian tepat waktu. Ketika kalian datang ke sekolah tepat waktu sebelum jam pembelajaran dimulai, berarti kalian sudah menjunjung nilai disiplin. Oke? Sepakat dengan itu? Sepakat. Oke dah? Silakan. Berusaha yang terbaik. Berusaha yang terbaik. Oke, bagus. Berusaha yang terbaik, berusaha menjadi orang yang terbaik, ya, itu untuk memotivasi dirinya menjadi orang yang lebih baik dan bisa sukses berguna di kemudian hari. Sepakat dengan itu? Sepakat. Aplaus. Lagi? Ya, dari sini, silakan. Peduli dan empati, bagus. Peduli dan empati. Jadi kalian harus memiliki sikap kepedulian dan empati. Peduli dalam artian kalian sama-sama tinggal di asrama. Tinggal di asrama. Ya, jadi kalian harus punya rasa kepedulian. Temannya sakit misalkan. Kita sudah menerapkan 29 karakter ya. Karakter luhur. Salah satunya ada yang 3 itu apa saya lupa? Yang tidak kuat tidak kuat dibantu, yang salah ya, yang tidak tahu diajarkan, yang tidak kuat dibantu, yang lupa diingatkan ya. Nah, itu salah satunya itu. Kita memiliki rasa peduli dan empati. Sepakat dengan ini?
Semua yang disepakati kita beri aplaus berapa menandakan bahwa semuanya sepakat. Dan menyepakati keyakinan kelas kita yang ini, nanti akan semua saya minta maju ke depan untuk menandatangani. Ya, semacam kita menyepakati semua keyakinan yang telah kita buat. Oke? Kita lanjut. Masih ada mungkin? Masih ada? Ya, silakan. Kerjasama dan kolaborasi. Kerjasama dan kolaborasi. Oke, bagus. Kolaborasi. Saling bekerja sama dan berkolaborasi. Saya kasih contoh, misalkan contoh kita pakai kata mungkin saja seumpama misalkan kalian mengerjakan tugas kelompok. Jadi di situ kalian harus bekerja sama dan semua saling berkolaborasi. Ya, tidak boleh kamu saja kerjain. Ini tidak boleh, tidak boleh. Semua harus kerja sama. Ya, oke, sepakat? Sepakat. Ada lagi? Bisa ada? Ya, silakan. Lingkungan belajar yang aman. Apa? Lingkungan belajar yang aman. Oke. Lingkungan belajar yang aman. Lingkungan belajar yang aman ini berarti di dalam kelas tidak boleh ada bullying. Ya, tidak boleh ada bullying. Nah, tadi di nomor 1, keyakinan kelas kita menyepakati bahwa menghormati semua orang. Ini masuk juga, ada hubungannya di nomor 9, lingkungan belajar yang aman. Berarti di dalam kelas tidak boleh ada bullying. Ya, stop, tidak boleh ada perundungan. Oke, sepakat? Sepakat. Aplaus untuk kita. Nomor 10, masih ada mungkin? Ya, silakan. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Ini salah satu kelas yang diimpikan yang tadi disampaikan oleh Cio, bahwa menjaga kebersihan kelas. Apa tadi menjaga? Menjaga kebersihan dan kerapian. Kita tulis dulu. Menjaga kebersihan itu bukan cuma di dalam kelas, ya, tapi kalian juga, anak-anakku juga harus menjaga kebersihan, misalkan seragamnya, kemudian pakaiannya, bajunya dimasukkan, bagi yang laki-laki, rambutnya yang laki-laki dirapikan, ya, menjaga kebersihan dan kerapian. Sepakat? Aplaus. Silakan. Oke, kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada kita bacakan. Saya minta dari anak-anakku salah satunya untuk naik ke depan membacakan keyakinan kelas, 10 keyakinan kelas yang telah kita buat dan kita sepakati pada hari ini. Silakan, ada yang mau naik bacakan? Ya, siapa? Silakan. Tadi sudah disampaikan di situ berani berpendapat. Ya, ini berpendapat, berani berpendapat itu berarti kalian mengeluarkan argumentasi kalian. Ini sudah ada dituliskan, tinggal kalian bacakan. Ada? Ya, silakan. Sini. Keyakinan kelas. 1. Menghormati semua orang. 2. Jujur dan bertanggung jawab. 3. Berani berpendapat. 4. Menghargai guru dan staf sekolah. 5. Datang ke sekolah tepat waktu dan disiplin. 6. Berusaha yang terbaik. 7. Peduli dan empati. 8. Kerjasama dan kolaborasi. 9. Lingkungan belajar yang aman. 10. Menjaga kebersihan dan kerapian. Oke, aplaus untuk kesepakatan kelas kita. Oke, selanjutnya kita akan menandatangani kesepakatan ini. Jadi semua saya minta ke depan untuk menandatangani di sini, di bawah sini bebas. Silakan pilih di mana saja anak-anakku mau tanda tangani. Ya, semua naik. Berarti menyatakan bahwa kesepakatan kelas ini resmi dan berlaku mulai hari besok. Sudah mulai berlaku. Oke? Sepakat ya? Oke. Oke, jadi untuk menyepakati ini
kita akan menandatangani kesepakatan kelas ini. Saya minta Bapak membawa 5 spidol, silakan 5 orang naik. 1, 2, 3, 4, 5 naik ke sini. Tanda tangani di sini. Oh, iya. Silakan. Ya, silakan bebas dengan saja. Silakan, bebas. Ya. Silakan. Bebas. Jangan kesana. Jangan kesana. Ya, siapa lagi satu? Oke, silakan. Silakan. Lagi. Oke, silakan. Ini kosong, masih ada kosong. Oke, terima kasih. Ya, 5 lagi, maju, 5, maju. Oke, masih ada lagi? Maju. Kereta. Oke, jadi semua sudah tanda tangani dan Bapak akan tanda tangani. Oke, jadi dengan selesainya ditandatangani maka kesepakatan ini sudah disepakati dan mulai berlaku mulai besok. Aplaus untuk kita semua. Oke, silakan sebelum kita menutup, silakan dilihat semua poster ini yang telah dibuat, dilihat ya. Nah, sudah ada 10 dan semua sudah menyepakati 10 orang. Oke, masih ada lagi. Oke, baik Bapak Ibu, itulah tadi dari video pemaparan tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Kita lanjut. Selanjutnya kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Pernyataan, apabila seorang murid melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal tersebut sebenarnya mencerminkan kegagalan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar yang esensial. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, ada kekuasaan. Yang keempat, ada kebebasan. Dan yang kelima, ada kesenangan. Ya, baik, saya akan putarkan. Ini ada salah satu video dari 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kebetulan ini sudah saya bikin. Wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengapa peserta didik di sekolah menjadi malas. Saat awal sekolah, si murid kelihatan cerdas. Namun, akhir-akhir ini selalu berbuat yang tidak karuan. Kenapa ya?
Asap muncul karena api. Murid yang berperilaku menyimpang pasti memiliki kebutuhan yang sedang tidak terpenuhi. Kenali kebutuhan dan bantu dia memenuhinya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja itu? Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan ini juga termasuk kebutuhan murid akan lingkungan yang aman dan nyaman. Terhindar dari ancaman dan ketidaknyamanan, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Rasa ketidaknyamanan akan membuat murid berperilaku menyimpang. Selanjutnya yang nomor 2, cinta dan kasih sayang. Murid butuh disayangi dan menyayangi, minimal dengan orang terdekatnya di kesehariannya. Orang tua di rumah, teman, dan gurunya tentunya. Kehilangan orang yang menyayangi dan disayanginya akan membuat murid berperilaku menyimpang. Berikutnya yang ketiga, kekuasaan. Murid juga butuh kekuasaan, minimal kekuasaan akan dirinya. Merasa mandiri, tidak bergantung dari orang lain. Intervensi pada kekuasaan dan ketidakpercayaan akan kemandirian murid akan berpotensi membuat dia berperilaku menyimpang. Yang keempat, kemerdekaan. Murid adalah manusia yang butuh merdeka. Manusia bukanlah robot yang harus dikontrol dalam kehidupannya. Segala tindakan yang mengontrol dan mengekang rasa kemerdekaan murid akan membuat dia berperilaku menyimpang. Dan yang terakhir, kesenangan. Murid butuh kesenangan belajar. Kesenangan akan membuat murid semangat belajar. Kehilangan kesenangan bisa menghilangkan rasa semangat belajar dan melakukan perilaku menyimpang. Baik, itulah penyebab mengapa siswa menjadi malas di sekolah. Kenali dan lakukan. Nomor berapa yang Anda butuhkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Studi kasus. Jadi saya akan membacakan. Jadi ada studi kasus tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, Ibu Sulaiha sebagai guru wali kelas 10 tengah menghadapi kebingungan terkait perilaku salah satu muridnya, yakni Tommy. Beberapa siswa telah menyampaikan keluhan mengenai Tommy yang sering memaksa untuk meminta bekal makan siang mereka. Dalam situasi serupa, bagaimana Anda menanganinya? Menurut Anda, apa yang mungkin menjadi motivasi di balik tindakan Tommy? Nah, yang pertama. Jadi yang pertama ini, alasan Tommy yang pertama karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, jadi ini kebutuhan pertama. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan yang pertama yakni kebutuhan bertahan hidup. Ya, Bapak Ibu, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, alasan yang kedua, ini tentang kasih sayang dan rasa diterima. Nah, karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya menjadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Selanjutnya, alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga ini adalah untuk memenuhi kekuasaan. Jadi, salah satu 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah yang ketiga, kekuasaan, yakni kekuasaan. Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Kemudian yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dan yang terakhir, 5 kebutuhan dasar manusia yang terakhir itu, karena ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Baik, itu tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita masuk di posisi kontrol restitusi.
Posisi kontrol restitusi, Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Dan yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Ya, jadi yang pertama guru berbuat, yang pertama penghukum. Guru penghukum yaitu menghardik dan menunjuk-nunjuk atau menyakiti bahkan menyindir siswa. Nah, ketika guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, ini sebagai contoh guru penghukum. Hasilnya, siswa akan memberontak dan menyalahkan orang lain dan berani berbohong. Nah, selanjutnya, eh, kaitannya dengan dunia. Murid meletakkan guru itu di luar dunia yang berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, kemudian dampaknya untuk murid akan sering mengulangi kesalahan yang sama. Ini ketika guru itu memposisikan dirinya sebagai penghukum. Tetapi kalau dia memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah, maka yang pertama, guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya. Nah, seharusnya kamu seperti ini. Nah, jadi ini menimbulkan siswa itu merasa bersalah. Seharusnya kamu seperti ini. Ibu kecewa sama kamu. Nah, kemudian guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali atau bapak lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, ini menimbulkan rasa kepada siswa merasa bersalah. Kemudian hasilnya kepada siswa menyembunyikan dan menyangkal dan sering berbohong. Kemudian kaitannya murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Nah, kemudian murid berkata, maafkan saya Bu. Jadi siswa merasa bersalah, siswa merasa bersalah dan meminta maaf. Kemudian dampaknya kepada siswa merasa rendah diri. Kemudian posisi yang ketiga, sebagai teman. Guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian ketika guru berkata, ayo lakukan demi ibu. Jadi dia menganggap siswa itu sebagai teman. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu atau bapak pernah bantu kamu. Nah, kemudian hasilnya siswa menjadi ketergantungan. Nah, kemudian kaitannya murid meletakkan guru itu sebagai orang yang sangat penting di dunia. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak atau ibu saya ternyata begitu. Nah, kemudian dampaknya kepada siswa, siswa itu menjadi lemah, tidak mandiri, dan bergantung. Kemudian ketika guru memposisikan dirinya sebagai pemantau, maka menghitung dan mengukur. Guru itu menghitung dan mengukur. Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Nah, hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi siswa itu akan melakukan kebaikan, tidak melakukan kesalahan ketika dilihat dan diperhatikan oleh guru. Karena guru memposisikan dirinya sebagai pemantau. Kemudian kaitannya murid meletakkan guru atau peraturan dan hukuman di dunia yang berkualitas. Kemudian murid berkata, berapa banyak binatang yang saya harus peroleh. Kemudian berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, ini memposisikan guru sebagai pemantau. Kemudian dampaknya untuk murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, posisi yang kelima, inilah posisi yang paling didambakan atau paling yang kita inginkan, yaitu sebagai posisi manajer. Nah, guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini? Inilah keyakinan kelas yang telah kita yakini. Yang telah tadi saya sudah tampilkan videonya. Keyakinan kelas apa yang kita yakini anak-anak? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian hasilnya menguatkan pribadi siswa. Nah, kaitannya murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas.
Nah, murid berkata, bagaimana cara saya memperbaiki keadaan? Dan dampaknya kepada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Jadi, posisi yang paling tepat, yang paling bagus yang diterapkan yaitu adalah sebagai posisi manajer. Lanjut, posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, posisi kontrol sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selanjutnya, selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, selanjutnya segitiga restitusi. Nah, dalam melakukan segitiga restitusi, Bapak Ibu, itu ada 3 kegiatan yang dilakukan di dalam membuat segitiga restitusi. Yang pertama, ketika siswa melakukan pelanggaran, yang pertama dilakukan kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini dalam artian bahwa kita menetral atau menstabilkan identitas itu menyampaikan kepada siswa bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan seterusnya. Nanti ada penjelasannya. Yang kedua, menvalidasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah dan yang terakhir menanyakan keyakinan atau kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip bahwa kesalahan merupakan bagian integral dan integral dari proses pembelajaran yang pada akhirnya akan mengalihkan identitas dari kegagalan murid menuju identitas kesuksesan. Selanjutnya, menstabilkan identitas, misalkan kita memberikan kepada siswa penguatan itu dengan cara berbuat salah, itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Coba kamu pikirkan, pergi ke kafe manfaatnya apa, membolos yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah, seperti itu. Jadi, di dalam menstabilkan identitas ini kita memberikan kalimat-kalimat yang kepada siswa, yaitu dengan menstabilkan identitasnya, dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan atau kalimat-kalimat yang bisa membuat siswa itu merefleksikan atau mengingat kembali kesalahannya, seperti itu. Nah, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan dengan mengacu pada prinsip bahwa setiap perilaku siswa itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Hal ini mengarah pada perubahan perspektif guru atau orang tua dari pendekatan stimulus respon menjadi pendekatan yang proaktif serta mengakui dan memahami kebutuhan murid atau anak tersebut. Seperti itu. Nah, validasi tindakan yang salah, kita memberikan pertanyaan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Tidak dengan langsung menjudge siswa kenapa kamu melakukan seperti itu. Ya, jadi kita memunculkan kalimat-kalimat yang bisa menstimulus siswa yang tadinya siswa melakukan kesalahan, kemudian dia bisa terstimuli dengan dimunculkan pertanyaan-pertanyaan yang membangun seperti ini. Kemudian kita tanya, kenapa kamu sampai mencontek? Kemudian tindakan itu benar atau salah? Nah, jadi siswa akan merefleksi, akan mengingat bahwa tindakan yang saya lakukan ini salah dengan mengingat kembali keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mereka dapat menghubungkan keyakinan mereka dengan tindakan yang salah. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Misalkan kita sudah membuat keyakinan bahwa ini loh nilai yang kita percaya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, ini dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas tadi yang sudah saya tampilkan videonya. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Bagaimana perasaan kamu setelah
melakukan pelanggaran itu misalkan. Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, selanjutnya, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Baik, saya akan menampilkan salah satu video dari proses segitiga restitusi. Saya stop dulu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Besta. Oke, Pak sudah. Oke, jadi Farel sudah tahu kenapa Bapak panggil? Belum tahu Pak. Oke, jadi begini Farel ya. Kemarin itu Bapak dapat laporan bahwa Farel itu bolos pada saat Bapak Ibu guru itu sementara rapat. Iya Pak. Nah, terus Farel kemana? Pergi kemana? Apa yang Farel lakukan? Kemarin Farel ke kafe Pak. Oh, ke kafe. Oke, jadi Farel setiap orang itu pernah melakukan kesalahan Farel ya. Jadi coba kamu pikirkan pergi ke kafe itu manfaatnya apa Farel? Siap Pak. Tidak ada manfaatnya Pak. Tidak ada manfaatnya Farel ya. Oke, jadi Farel bolos itu kemarin benar ya? Salah Pak. Saya sudah melanggar aturan dan membuat Bapak pastinya jadi cemas dan juga bisa kemungkinan ditangkap satu PP Pak kalau saya ketahuan Bapak bolos. Ya. Jadi Bapak mau tanya ini, kenapa Farel bolos? Jadi Pak, sebenarnya bolos itu kemarin karena saya bosan Pak di kelas. Lalu Bosan. ada teman yang ajak untuk bolos, jadi ikut maka juga bolos Pak. Oh, itu juga bolos. Pak. Oke, Farel ya. Jadi kamu sudah sadar belum kalau apa yang kamu lakukan itu ataukah masih akan kamu lakukan lagi? Siap Pak, sadar maka Pak. Jadi minta maaf Kak, karena tidak bakal bolos maka lagi Pak. Oke, jadi untuk kedepannya bila Bapak Ibu guru itu sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan kira-kira Farel? Dan apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu ini, yang kemarin yang bolos itu? Kalau guru sedang rapat, saya akan meminta tugas kepada guru mata pelajaran Pak. Ya. Jadi baik Farel ya, semoga kamu mendapat pelajaran bermakna dari kesalahan yang kamu sudah lakukan. Ya, oke Farel ya. Terima kasih banyak Pak. Minta maaf ya Pak. Iya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sini Adnan. Oke. Jadi Adnan sudah tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Sudah Bapak. Ya, kenapa Adnan? Kemarin waktu ujian semester saya mencontek Bapak. Oh iya. Jadi coba kamu ceritakan kronologi kejadiannya itu seperti apa Adnan? Kejadiannya itu pas saya membawa catatan kecil masuk ke dalam ruangan untuk menjadi contek saya pada penilaian akhir semester dan diketahui oleh pengawas ruangan. Oh gitu. Oke, begini ya. Saya yakin Adnan ya, Bapak yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik karena kamu mengakui yang sudah kamu lakukan. Maksudnya kamu mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan, ya. Ya Pak, saya minta maaf Bapak. Oke, ya.
Jadi Bapak mau tanya ini, kenapa kamu sampai mencontek Adnan? Saya mencontek itu karena menurut saya pelajaran itu sangat sulit Bapak, jadi saya memutuskan untuk membuat catatan kecil untuk mempermudah mencari jawaban. Gitu. Jadi tindakan Adnan itu benar atau salah? Siap salah Pak. Salah ya. Saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian akhir semester. Oke. Nah, Adnan, untuk kedepannya apa yang kamu lakukan saat ujian berlangsung? Untuk kedepannya kira-kira kamu akan melakukan apa? Apa yang kamu lakukan? Apakah masih akan seperti itu mencontek atau bagaimana? Tidak Bapak. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh dan rajin dan sering bertanya kepada guru mapel apabila saya belum paham terhadap materi tersebut. Oke, bagus ya. Bagus. Oke, pasti akan dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini pasti dengan senang hati akan membantu Adnan ya. Jadi tidak diulangi lagi Adnan ya. Ya, Oke Adnan. terima kasih Bapak. Ya. Balik ke kelas ya. Jadi setelah mengikuti kegiatan segitiga studi ini, saya merasa lebih memahami lagi dampak dari tindakan bolos UKT yang saya lakukan. Dengan menstabilkan identitas, saya menyadari bahwa tindakan saya tidak mencerminkan siapa saya sebenarnya sebagai siswa yang bertanggung jawab. Validasi tindakan saya membantu saya mengakui bahwa bolos adalah kesalahan dan tidak adil bagi teman sekelas dan guru. Menanyakan keyakinan saya tentang keputusan tersebut membuat saya reflektif dan sadar akan pentingnya menghadiri kelas dan menghargai waktu belajar. Kegiatan ini membantu saya memahami langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki kesalahan dan menjadi lebih bertanggung jawab ke depannya. Terima kasih Pak Rufan. Setelah mengikuti kegiatan segitiga restitusi tadi, saya mulai menyadari betapa seriusnya kesalahan mencontek saat ujian. Menstabilkan identitas membantu saya melihat bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan integritas dan karakter yang saya bangun. Validasi kesalahan mengajarkan saya bahwa mencontek bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merusak kepercayaan guru dan teman sekelas. Menanyakan keyakinan saya membuat saya reflektif tentang alasan saya mencontek dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi hasil belajar saya. Kegiatan ini mendorong saya untuk mengambil tanggung jawab penuh atas kesalahan saya dan berkomitmen untuk belajar dengan cara yang jujur dan etis ke depannya. Ya. And we're back. The team is looking to... Ya. Oke. Baik, itulah tadi salah satu video dari penerapan segitiga restitusi di sekolah. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita lanjut. Saya share dulu. Oke, itu tadi materi terakhir. Selanjutnya kita masuk di sesi penutup. Sebelum kita menutup, silakan Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan dari yang tadi itu. Pertama ada segitiga restitusi, maaf, ada 5 posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan ada segitiga restitusi. Mungkin dari semua pertanyaan, mungkin dari semua pemaparan yang setelah saya paparkan, mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu. Silakan, saya kasih kesempatan. Silakan untuk melakukan pertanyaan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung, Bapak Ibu, seperti apa itu posisi kontrol, 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi, dan ada juga 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian ada budaya positif, keyakinan kelas, dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu. Ada?
Ya, ada Ibu Memnur mungkin. Silakan, ada yang mau ditanyakan, Memnur? Memnur Hidayah? Bisa, ada Bu Risma ini, masih ada Bu Risma. Mana Bu Risma? Bu Risma, ada Ibu Andi Besek, Pak Dedi, Pak Asri, Bu Ulia, Ibu Laila. Mana Bu Laila? Ada Bu Laila. Ayo, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebagai bentuk aksi nyata saya. Mungkin ada yang Bapak Ibu belum pahami, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada Ibu Sulfi, ada Ibu Siti Nurahmi, ada Ibu Nur Hidayah, ada Ibu Nurjana, Ibu Risma, Ibu Fasa Ulia. Silahkan. Ada Ibu Nining. Silakan Bu Nining. Ada yang mau ditanyakan? Silakan diaktifkan mic-nya. Mic-nya masih mute. Iya, Bu Nining. Sabar. Kelihatan kan ini? Ya, kelihatan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Nining. Di sini saya mau sedikit, ya jadi misalnya gini, seorang siswa di asrama terlambat bangun pagi Ya, dan tidak mengenakan seragam sekolah yang sesuai ketentuan. ya, Ya, kalau seandainya saya sebagai seorang guru harus memutuskan bagaimana menangani situasi tersebut ya, dengan menggunakan 5 posisi kontrol yang berbeda, ya. bagaimana saya harus menghadapinya untuk setiap masing-masing posisi kontrolnya, Oke, yaitu penghukum, pembuat, rasa bersalah. ya. Oke, baik. Jadi begini ya Bu Iya. Nining ya. Nah, jadi tadi Bu Nining memberikan gambaran salah satu contoh setelah melihat dan menyimak semua materi pemaparan yang telah saya paparkan. Jadi misalkan salah satu contoh ada seorang siswa yang terlambat misalkan dari karena kan kita sekolahnya sekolah boarding, SMA Budi Utomo itu, Yayasan Budi Utomo adalah sekolah boarding di mana semua siswa itu tinggal di asrama. Jadi Ibu Nining ini menggambarkan bagaimana ketika ada seorang siswa yang terlambat dan tidak menggunakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan. Bagaimana penerapan 5 posisi kontrolnya. Baik, yang pertama misalkan penghukum. Saya kasih pendekatannya, misalkan pendekatannya itu Ibu Nining itu memberikan hukuman fisik. Ini yang penghukum ya. Nah, Bu Nining memberikan hukuman fisik atau verbal kepada siswa tersebut. Nah, salah satu contohnya, contoh penghukum, karena kamu terlambat, dia menyampaikan kepada siswa, karena kamu terlambat, tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan, kamu mendapatkan hukuman bersih-bersih di ruang kelas selama seminggu. Inilah contoh hukumannya. Nah, dampak untuk siswanya itu siswa merasa takut dan tertekan dan mungkin tidak memahami alasan di balik aturan tersebut. Itu kalau Bu Nining memposisikan diri sebagai guru penghukum. Nah, ketika Bu Nining memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, ya, pembuat rasa bersalah, pendekatannya begini. Misalkan Ibu Nining menggunakan kata-kata yang membuat siswa merasa bersalah. Contoh, Ibu sangat kecewa, ya. Bu Nining ini menyampaikan ke siswa, Ibu sangat kecewa, kamu terlambat dan tidak mengenakan seragam dengan benar. Apa yang orang tua kamu katakan jika mereka tahu ini? Nah, inilah kalimat-kalimat yang membuat siswa itu merasa bersalah. Dampaknya kepada siswa, siswa merasa malu dan mungkin memiliki penilaian diri yang buruk, namun tidak mendapatkan solusi yang konstruktif. Seperti itu. Jadi ini ketika Bu Nining memposisikan dirinya sebagai guru yang membuat rasa bersalah tadi. Nah,
Ketika Bu Nining memposisikan diri Ibu Nining sebagai teman kepada siswa, berarti pendekatannya Bu Nining berbicara dengan siswa dengan nada lembut dan persuasif. Nah, saya kasih contoh begini. Contohnya, ayo coba ingat lagi peraturan tentang seragam dan waktu bangun pagi. Ibu tahu ini sulit. Jadi ayo kita coba mencari cara agar kamu tidak terlambat. Nah, ini kalimatnya ini nadanya lembut dan persuasif. Contohnya seperti itu. Nah, dampaknya untuk siswa, jadi dampak untuk siswa itu menciptakan hubungan positif, tetapi siswa mungkin merasa kecewa jika tidak konsisten dalam dalam mendapatkan dukungan. Ketika suatu hari siswa itu tidak mendapat dukungan, dia akan kecewa. Karena posisi yang diterapkan oleh Ibu Nining ini adalah posisi sebagai teman. Nah, untuk posisi sebagai pemantau, ketika Bu Nining menerapkan tadi dengan kasus tadi sebagai pemantau, maka pendekatannya Bu Nining menegakkan peraturan dengan konsekuensi yang jelas. Nah, contohnya seperti ini. Peraturan di sini mengatakan kamu harus bangun jam 6. Memakai seragam yang benar. Kamu terlambat hari ini. Jadi sanksinya adalah kamu harus membuat catatan harian tentang peraturan ini selama seminggu. Nah, ini ketika pemantau. Contoh yang dilakukan Ibu Nining ketika menjadi seorang guru atau guru pemantau. Dampaknya untuk siswa itu memberikan struktur dan kejelasan tentang konsekuensi tanpa melibatkan aspek pribadi siswa tersebut. Nah, posisi yang kelima, ketika Bu Nining menerapkan posisi sebagai manajer, pendekatan yang bisa dilakukan oleh Bu Nining adalah bekerja sama dengan siswa untuk memahami dan memperbaiki masalah itu. Ya, masalahnya siswa terlambat dan tidak menggunakan seragam. Nah, posisi manajer inilah yang diharapkan bisa diterapkan oleh semua guru. Ya, nah contohnya, saya kasih contoh. Mari kita bicarakan, nak, apa yang membuat kamu terlambat bangun dan tidak mengenakan seragam sesuai ketentuan. Bagaimana kita bisa menyusun rencana agar ini tidak terjadi lagi? Apa ada dukungan yang kamu butuhkan, nak? Seperti itu. Nah, dampak untuk siswa ketika Bu Nining tadi menerapkan posisi sebagai manajer, siswa itu mendapatkan dampaknya itu bertanggung jawab. Siswa tertantang untuk bertanggung jawab, mengajarkan siswa itu tentang rasa tanggung jawab dan membantu mereka menemukan solusi secara mandiri dan dapat meningkatkan kemandirian dan pemahaman mereka terhadap peraturan. Nah, jadi seperti itu. Dengan masing-masing pendekatan, Ibu Nining ini dapat menilai efek jangka pendeknya, jangka panjangnya terhadap siswa, dan memilih metode yang paling sesuai untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan karakter. Dari semua posisi kontrol yang tadi saya sudah sebutkan, mulai dari yang pertama sampai dan yang kelima, posisi yang paling tepat bisa diterapkan yaitu adalah posisi sebagai manajer. Seperti itu. Terima kasih. Masih ada? Bagaimana Bu Nini? Jadi kita bisa menerapkan posisi sebagai manajer. Ya Bu Nining, tadi saya sudah jelaskan posisi 1 sampai dengan 5 ketika Bu Nining dan contohnya dan dampaknya seperti apa. Nah, dan yang dampak yang paling bagus siswa itu bisa bertanggung jawab itu yaitu adalah ketika kita menerapkan atau membuat posisi kita sebagai guru manajer seperti itu. Silakan, Iya, masih Pak. ada Ibu Daya mungkin? Bagaimana Bu Nini? Ya, jadi seperti itu ya Bu Nini. Iya, terima kasih jawabannya. Oke, sama-sama Bu Nining. Silakan Bu Nur Hidayah. Ada tadi mau disampaikan tadi. Cuman keduluan sama Bu Nining. Ayo, silakan. Ya, Masih baik, ada? Pak. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari pemaparan dari Bapak Ruhan Bahri tadi itu sudah luar biasa sekali budaya positif yang dipaparkan bisa memberikan kami pembelajaran juga
bagi Bapak Ibu guru yang masih awam, masih kurang tahu seperti saya. Sebelumnya terima kasih Pak sudah sharing terkait dengan Sama-sama. budaya positif ini. Eh, yang mau saya tanyakan adalah mungkin ini lebih kepada kondisi siswa sekarang ya. Ya, Artinya sekarang siswa dikenal dengan Gen Z ya, ya. kalau saya tidak salah. Gen Z, yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana generasi Z sekarang, budaya positif apa yang bisa kita terapkan dengan generasi Z seperti sekarang? Artinya posisi kontrol apa yang bisa kita terapkan kepada generasi Z seperti sekarang? Posisi kontrol yang terbaik menurut Bapak itu yang bagaimana? Apakah seperti yang Bapak sebutkan tadi atau bagaimana, Pak? Karena saya pribadi merasa saya sebagai guru itu masih bingung mau memposisikan diri saya kepada siswa itu bagaimana dan bersikap seperti apa. Itu, Pak. Oke, masih ada. Mungkin itu saja dulu dari Ya, saya. oke. Terima kasih, Pak. Luar biasa sekali materinya. Semoga lancar terus perjalanan CGP-nya Pak Ruhan ya. Amin. Masya Allah. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada mungkin? Atau saya jawab dulu? Oke, baik ya, langsung saja. Jadi budaya positif. Jadi Bu, siapa tadi ini Bu Mem Nur Hidayah. Jadi itu menanyakan posisi kontrol atau budaya positif apa yang bagus diterapkan untuk siswa Gen Z yang untuk saat ini. Jadi budaya positif itu yang bagus yang diterapkan untuk Gen Z itu yaitu budaya positif yaitu dengan pendekatan restitusi misalkan. Jadi dengan penekanan pada pemulihan dan pertumbuhan. Kemudian bisa juga menggunakan kolaborasi dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian budaya positif pembelajaran berbasis kepemimpinan kepada siswa juga bisa diterapkan. Kemudian posisi kontrol sebagai manajer tadi seperti yang saya jelaskan. Kemudian bisa juga pembelajaran berbasis minat. Kemudian pemantau yang fleksibel. Kemudian ada juga posisi kontrol teman yang mendukung. Kemudian pembelajaran berbasis proyek. Jadi begini, saya akan jelaskan. Jadi untuk Gen Z, ya, jadi posisi kontrol atau budaya positif itu yang paling baik posisi kontrol yaitu manajer. Tadi saya sudah jelaskan dengan pendekatan manajerial, posisi ini adalah posisi yang paling cocok untuk generasi Z, di mana guru bertindak sebagai manajer yang membimbing dan mendukung siswa dalam proses belajar. Jadi guru bisa bekerja sama dengan siswa memberikan ruang untuk berpendapat dan memfasilitasi proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Seperti itu. Seperti itu ya Bu Nining, kalau dari saya bisa menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Masih ada mungkin? Bagaimana Bu Nining? Bu Nining, maaf, Bu Nur Hidayah? Oh, jadi Pak, ini kembali ke individu kita ya sebagai Ya, betul. gurunya. Ya. Maksudnya yang paling cocok di kitanya itu apa gitu ya? Ya, betul. Tetapi lebih bagus ketika guru bisa menerapkan semua posisi kontrol manajer. Jadi siswa itu bisa belajar rasa tanggung jawab dari dirinya. Seperti itu. Jadi tadi ada juga itu siswa tidak melakukan melakukan perbuatan yang tidak baik ketika dia tidak dilihat. Karena ketika guru menjadi guru sebagai pemantau, ketika siswa itu ketika ada gurunya dia kan tidak melakukan sesuatu. Maksudnya dia nanti tidak ada guru baru dia berbuat lagi kembali ke wujud aslinya ya atau kembali ke apa sih perilaku yang sebenarnya. Jadi kita kan tidak mengharapkan atau tidak menginginkan yang seperti itu, tapi kita menginginkan bahwa siswa kita itu tumbuh baik dan memiliki karakter yang baik. Seperti dengan yang kita terapkan dari penanaman 29 karakter luhur. Jadi kita menginginkan semua siswa kita itu memiliki 29 karakter luhur tersebut. Baik. Baik, terima kasih Pak Yes, jawabannya. sama-sama. Semangat Ki. Oke, Bapak Ibu, karena waktu juga mungkin ada refleksi yang bisa Bapak Ibu berikan.
kita bisa menggunakan refleksi 4P. Ya, Bapak Ibu. Mungkin ada refleksi yang bisa diberikan. Mungkin dari Bu Risma, mungkin ada refleksi yang mau ditambahkan sebelum kita menutup akhir sesi diseminasi budaya positif aksi nyata. Atau dari Bu Nining atau dari Bapak Ibu yang lain, Ibu Andi Besek masih ada? Atau Ibu Risma, silahkan. Bu Risma kayaknya ini sudah on mic me. Silakan Bu Risma. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, Pak. Iya. Benar sekali, sebagai seorang guru, tadi Pak Ruhan menyampaikan materinya sangat bagus, Pak, tentang budaya positif ini. Sebenarnya apa sih yang bisa kita terapkan untuk peserta kita, apalagi tadi Memdaya tadi menyampaikan bagaimana sih sikap kita untuk menghadapi siswa kita yang ada di Gen Z ya, Ya. Gen Z ya, istilah kerennya Gen Z gitu. Nah, caranya ya dengan budaya positif ini memang budaya positif ini yang kita beri bukan hanya satu kali. Kita itu harus memberikan contoh banyak kali. Ya. Jangan kita hanya memerintah kepada siswa, tapi kita memberikan contoh terlebih dahulu. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Apakah kita bisa menempatkan diri kita sebagai manajer? Apakah bisa kita memposisikan diri kita ini, kita sebenarnya seorang guru sudah berada di posisi mana? Ya, betul. Kita ada di posisi mana? Apakah kita ini sebagai guru yang penghukum? Apakah kita ini sebagai guru yang selalu memberikan rasa bersalah kepada siswa? Apakah kita ini sebagai guru pemantau? Ataukah kita ini sebagai guru yang memposisikan sebagai manajer? Semua itu bisa kembali ke diri kita dulu. Ya. Kalau kita bisa menempatkan diri kita, posisi kita ada di mana, baru kita bisa menerapkan itu ke siswa kita. Apalagi dengan banyak guru-guru itu mengeluh tentang mungkin sikapnya siswa sekarang ya, yang kurangnya rasa hormat kepada guru misalkan, kurangnya budaya-budaya positif, apalagi kita yang budaya Bugis ini tabe, mungkin seperti itu, permisi mungkin yang istilah umumnya, minta tolong atau minta maaf. Nah, itu bisa kita memberikan contoh dulu kepada siswa seperti itu. Kalau kita meminta bantuan kepada siswa, kita minta tolong nak, kemudian amal soleh atau istilahnya dalam agama seperti itu. Kemudian kalau kita ada berbuat salah karena kita tidak menuntut kemungkinan bahwa guru itu selalu benar. Kalau kita bisa saja pada saat kita mengajar, kemudian kita melakukan kesalahan, nah kita bisa menyampaikan ke siswa, minta maaf atau terima kasih sudah memberikan misalkan kita sudah meminta kepada siswa, kemudian kita menyuruh siswa, kita mengucapkan terima kasih. Hal-hal itu yang bisa kita berikan kepada siswa. Karena bukan hanya satu kali, dua kali, kita harus membiasakan. Sebenarnya itu budaya positif itu kebiasaan kita yang bisa diberikan ke siswa itu apa? Gitu. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk refleksinya mungkin, refleksinya ya tentang materi yang diberikan oleh Pak Ruhan, tentang budaya positif ini, tentang posisi kontrol, guru itu sebagai apa, bagaimana seharusnya kita. Tadi seperti Pak Ruhan bilang refleksi 4P, yang pertama itu apa Pak? Saya Yang lupa. pertama itu perasaan. Perasaan Bapak Perasaan. Ibu, ya, perasaannya seperti apa? Oke, setelah saya melihat materi Pak Ruhan ini tentang budaya positif, tentang kebutuhan murid itu seperti Maaf Bu apa. Risma, tabe. Ternyata peristiwa dulu, baru perasaan, baru pembelajaran. iya. Ya, Oke, maaf. peristiwa yang kita peristiwa setelah saya menerima materi yang Pak Ruhan berikan, Iya. memang budaya positif itu sangat perlu kita terapkan di sekolah. Ya. Seperti itu Pak. Budaya positif itu
itu jangan hanya satu kali kita berikan kepada siswa. Kebiasaan. Betul, kita harus memberikannya secara kebiasaan. Betul. Jangan hanya satu kali, dua kali. Namanya kebiasaan itu pasti setiap hari kita berikan kepada siswa. Setelah saya menerima materi yang telah diberikan oleh Pak Ruhan, saya menjadi terpikirkan, Pak, selama ini saya mengajar itu hal apa yang telah saya lakukan untuk siswa saya? Apakah saya setiap mengajar ini sering marah-marah? Apakah saya setiap mengajar ini selalu raut muka yang kurang menyenangkan kepada siswa? Nah, setelah kemudian saya memantau sebenarnya posisi kontrol apa yang sudah saya terapkan ke siswa seperti itu. Nah, ternyata setelah saya amati, setelah saya lihat-lihat sendiri atau pikir-pikir tentang diri kita, ternyata saya pernah juga menjadi seorang guru yang penghukum seperti itu, Pak. Dan tapi ternyata guru yang penghukum itu tidak boleh ya Pak Ruhan ya. Dari Betul materi sekali. yang Pak Ruhan sampaikan tadi, kita itu harus memposisikan sebagai guru yang manajer gitu. Nah, walaupun guru yang manajer itu kalau dibilang susah, sangat susah, Pak. Ya, apalagi dengan siswa kita yang begitu banyak tingkah lakunya, begitu banyak hal-hal yang menarik dalam dirinya. Nah, kita yang mungkin kelakuannya atau sikapnya yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai guru yang manajer. Atau kemudian kita harus memenuhi kebutuhan siswa itu seperti apa. Ternyata itu jangan hanya guru mengharapkan kebutuhan gurunya itu dipenuhi, tapi kita juga harus memberikan atau memenuhi kebutuhan siswa. Gitu, seperti itu, Pak. Nah, kemudian setelah saya menerima atau melihat materi yang Pak Ruhan berikan, saya jadi berpikir, Pak, jadi oh ya, budaya positif ini sangat baik untuk siswa kita. Posisi kontrol itu sangat diperlukan sebagai seorang guru. Bagaimana kita memberikan pembelajaran kita bisa diterima oleh siswa jika kita bisa menerapkan posisi kontrol kita, bisa memberikan semua kebutuhan yang diberikan oleh siswa, sehingga jika kebutuhan oleh siswa itu kita berikan dengan baik, maka siswa itu akan menerima materi kita yang akan berikan itu dengan baik pula, seperti itu. Mungkin itu Pak refleksi yang bisa saya berikan. Terima kasih atas Baik, terima waktunya. kasih. Yes, Terima kasih Bu Assalamualaikum Risma. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Refleksi yang telah disampaikan Ibu Risma, sedikit juga masukan bahwa sebelumnya Bu Risma itu sebagai guru yang penghukum ternyata dengan mempelajari, dengan mendengarkan materi yang saya paparkan, Bu Risma termotivasi untuk menjadi guru manajer. Baik, jadi perlu digarisbawahi Bapak Ibu, memang suatu budaya positif itu adalah kebiasaan. Ya, kebiasaan jadi tidak bisa langsung instan. Jadi memang budaya positif itu memang harus selalu dicontohkan dan dipraktekkan setiap hari di sekolah. Baik, terima kasih untuk Bu Risma yang sudah memberikan refleksi. Silakan mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada? Kalau tidak ada, kita tutup mengingat waktu juga sudah menjelang maghrib. Saya share dulu. Foto yuk Pak Ruhan, foto. Ya, foto ye. Bentar ya Bu Risma ya. Foto bersama, foto bersama. Sudah. Nah, oke, Bapak Ibu kita foto, ayo di on cam dulu semuanya. Bapak Ibu, kita on cam. Kita foto dulu ya. Bentar, saya rubah dulu. Terima kasih banyak ini Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya semua. Padahal kalau dipikir lagi sibuk-sibuknya ini. Ya, mungkin Pak Dedi sudah diturun lapangan ini. Kita foto dulu ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Bentar sekali lagi Bu ya, Bapak Ibu ya. Bentar.
Saya kirim di. Oke, satu kali lagi Bapak Ibu. 1, 2. Oke. Oke, kemudian saya share untuk penutup. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan waktunya telah meluangkan waktunya mulai dari pukul 4 tadi sampai dengan sekarang menjelang maghrib. Semuanya Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih dan sebelum kita menutup aksi nyata budaya positif atau diseminasi dari budaya positif ini, saya akan Pak Kepsek keluar. Oh iya, tadi Pak Kepsek chat saya katanya terpental dan tidak bisa masuk lagi. Baik, mungkin langsung saja saya tutup. Sebelum kita tutup, saya akan pimpin doa karena tadi ada pembuka dengan doa, maka akan ada juga penutup dengan doa. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya akan pandu doa untuk penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyelesaikan acara diseminasi budaya positif ini dengan baik. Kami bersyukur atas segala ilmu dan pemahaman yang telah Engkau berikan kepada kami. Semoga apa yang kami pelajari dan diskusikan pada hari ini menjadi bekal yang bermanfaat bagi kami dalam menjalankan tugas sebagai guru. Ya Allah, kuatkan tekad kami untuk terus berbuat baik dan menyebarkan budaya positif di lingkungan sekolah kami. Jadikanlah kami pribadi-pribadi selalu berpihak kepada kebenaran dan keadilan, serta mampu membimbing dan mendidik generasi penerus bangsa ini dengan penuh kasih sayang dan hikmah. Ya Allah, terima. Baik, itulah aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah saya, SMA Plus Budi Utomo Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.